tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu 10 surat tahu. Kalau sudah pasti bisa kita buktikan, bawa saja sekarang. Saudaraku, rekanku Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, kasus tutup. Yang mulia, kami ingin beritahukan bahwa sejak sejak Joko Widodo secara pribadi digugat, itu panggilannya baru diterima dan langsung kami ditunjuk menjadi kuasanya. Jadi Pak Jokowi tidak pernah mengundur sidang, kita langsung hadir pada hari ini karena gugatan, walaupun mungkin sebelumnya sudah ada gugatan berkali-kali, tapi yang digugat itu adalah bukan Joko Widodo pribadi tapi presiden, sehingga setelah ada perubahan itu kami datang, sehingga Pak Jokowi itu mentaati semua aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, bahwa tadi ada pembicaraan tentang mediasi, mengatakan bahwa kami disuruh harus menyerahkan bukti dan sebagainya. Saya sepakat dengan Pak, setuju dengan pendapat yang mulia, karena itu sudah masuk materi perkara. Yang ketiga, bahwa soal mediasi, tentunya semua orang juga ingin menyelesaikan persoalan dengan cara terbaik. Tapi karena sudah dilewati, maka sebenarnya kami juga punya posisi, ya, posisi bahwa kami harus bermediasi dengan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan. Kami juga berpendapat bahwa penggugat kan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara hukum, sehingga agak sulit bagi kita mungkin untuk berbicara tentang mediasi. Saya harus berunding dengan orang yang punya legal standing mengajukan gugatan ini, baru bisa dilanjutkan mediasi. Kalau dia tidak punya legal standing, maka kami tidak bisa bermediasi dengan orang yang tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini. Ini pendapat kami. Jadi sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia. Ya, jadi itu ya, tolong dicatat berita acara tadi bahwa tergugat satu juga tidak bersedia bermediasi kalau bukan memiliki legalitas legal standingnya ya. Jadi ini parah. ini pengunjung ya. 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 Ya baik ya. Jadi kita Saya persingkat aja ya. melangkah ke surat gugatan. Hasil Ini sudah ada akhirnya ini apa? penjelaskan ini. Berarti sudah setuju untuk dilakukan secara ekor. Ini juga dibacakan tadi oleh Prof. Foto itu kan dibacakan, bukan pendapat dia. Maksudnya, jangan lagi Yang Mulia menjustifikasi maksudnya. Ya, itu ada permanya tuh. Kalau saya tidak bermaksud begitu gimana? Kalau tergugat gimana? Ini ya, kita jangan berdebat ya, jangan berdebat dulu. Ini jangan berdebat dulu. Nah, sekarang ini kan kita mau masuk ke jawaban tergugat. Apakah tergugat mau mengajukan secara ekor atau secara langsung di sini? Kami bermaksud akan mengajukannya secara ekor. Ya, sesuai perma tadi. Karena gugatannya didaftarkan secara ekor. Ini aneh guys ya. Jadi baik ya, para tergugat semua sudah setuju untuk mengajukan secara ekor. Yang Mulia, Nanti Yang Mulia, jangan dipotong dulu, saya lagi begitu, Yang menjelaskan Mulia. dulu.
Nggak boleh si hakim begitu. Hari baru bijaksana. Enggak, saudara Harus jangan dengarkan memaksakan kehendak dulu. begitu. Kita ini penggugat. Ada hak hukum untuk itu. Sebentar dulu saya bicara. Begini yang mulia, ajas dari hukum perdata ini konsensus Ya, udah paham. konsoliditas yang betul-betul konsensus dalam antara kita dengan yang pihak penggugat dan tergugat. Itu ajas utama. Kalau nggak ada kesepakatan nggak bisa jalan. Ya. Lu mau jalan sama siapa orang yang gugat kita kok? Sudah, kami pahami. Saudara Enggak bukan menolak. itu Saudara menolak masalahnya. atau menerima? Masalahnya ada kode etik hakim. Iya. Harus jujur, harus benar, harus adil. Ini hakimnya Harus udah transparan, dibayar sama Joko harus Ceng ya, profesional, Yus Meceng harus disiplin. ahli neraka Saya itu menilai ya, hakim melanggar pengen kode banget etik itu. kapan Beri dia itu kesempatan mati kita. gitu. Sudah, Kalau saya saat punya ilmu itu sudah santet diberikan dari panjang santet lebar, itu kenapa Joko jalan Ceng terus? itu. Ya, Kenapa jalan terus? Saudara nggak bisa paksakan kehendak begitu. Ini Biar hukum acara mati. kita pakai ini. Ya, jangan paksakan kehendak begitu. Kami juga nggak pakai kehendak, memaksakan kehendak di sini. Ini bukan soal Kami paksaan tinggalkan kehendak. saudara ya. Ini soal konsensus. Kita catat aja apakah saudara bersedia mengikuti ekor atau tidak bersedia, itu aja. Yang mulia, Enggak, biar kita catat di berita acara. yang mulia, hal itu Bentar dulu. yang mulia. Ini Hal, gimana? hal itu nggak perlu ditanyakan lagi yang mulia. Jokowi kayak temen Ya, Ceng. Hal itu nggak perlu Namanya Joko ditanyakan Ceng sini. karena apa? Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik. Ya. Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 3 menyatakan bahwa kalau dia sudah mendaftarkan melalui elektronik, maka persetujuan itu secara hukum telah diberikan oleh penggugat untuk melaksanakan persidangan elektronik. Jadi nggak perlu ditanya yang mulia. Oke, baik. Jalankan lagi peraturannya Ya, ini. jadi tadi saya sudah jelaskan dari awal itu bahwa dengan mendaftar elektronik di bawah kan sudah menyetujui ekor. Saya sudah dari awal. Sebentar Dia dulu. boleh berpendapat, saya mau bantah Sebentar pendapat. dulu. Saya bicara Perma dulu. itu lahir dalam kondisional adanya COVID-19. Nah. Situasionalnya seperti itu. Ya, harus dijawab dengan begitu. Kalau tidak ada COVID, nggak ada perma itu. Jadi sudah ya. Itu logika hukum. Harus lihat situasionalnya, nggak bisa Ya. serta merta untuk kondisi yang berbeda dipraktikkan itu, tidak bisa dong. Ya. Bagaimana akal sehat kita? Nah, sekarang kami butuh Walaupun tadi disebut nanti pembuktian dan itu kan nanti yang kita mau tuh sekarang. Kalaupun nggak mau sibuk dan lain sebagainya, efisien, tunjukkan ijazah aslinya. Itu saja. Selesai, kasus tutup. Ya. Sudah selesai semua ya. Nggak boleh lagi dikomentari. Mau jalanin sidang apa kalau kita nggak sepakat? Masa sidang jalan terus? Sudah. Ya, kami sudah jelaskan panjang lebar. Ini melangkah terus persidangan ini. Kecuali ya nanti Yang memasakkan kehendak siapa di sini? Nah, ini hukum acara. Yang memasakkan kehendak. Hukum acara kita pakai ini. Nah, sekarang Yang jawaban mulia gitu. ada kode etik loh hakim itu. Nah, Ada sekarang komisi yudisial. Sekarang ini kami mau catat sikap saudara, meskipun dari awal saudara sudah menyetujui dengan mendaftar secara elektronik atau e-court, itu dari awal saudara dianggap setuju. Nah, sekarang detik ini lagi saya mau tahu sikap saudara. Apa ini saya mau catat di berita acara Lida. Apakah saudara setuju dengan secara sidang kita secara e-court ini menjawabnya atau tidak? Itu aja dulu. Nah, kalau itu yang ditanya, kan bergantung situasional. Kalau suasana COVID, saya setuju. Tapi kan tidak ada suasana COVID, tidak ada yang mengganggu untuk bisa berlangsung terus. Ya, jadi Tidak tidak setuju. berlangsung. Jadi sekarang tidak setuju. Kalau saya tidak setuju, apa efeknya? Enggak, saya baca di berita Ya, acara. dalam konteks ini nggak bisa juga yang mulia jalan terus dong. Iya, nggak bisa saudara. Nggak bisa. Bukan saudara yang pimpin sidang. Ingat yang mulia, hakim yang pertama sudah diganti karena ada persoalan yang tidak selesai. Kalau begini kita merasa keadilan kita diinjak-injak, kita ini rakyat yang mulia. Nah, itu aja tadi dijawab oleh karena setuju atau tidak nih. Itu aja. Jangan begitu. Harus ada logika. Setuju atau tidak itu ada background. Apa backgroundnya? Background perma itu karena ada situasi yang namanya COVID-19. Sekarang udah nggak ada yang mulia. Masa harus begitu lagi? Ini sudah jadi undang-undang bagi kami ya. Ini undang-undang bagi kami. Yang mulia, Nggak bisa lagi. Nggak usah ditanggapi saudara. Nggak usah ditanggapi ya. bukan menanggapi. Kami dari pihak tergugat 1 menggunakan hak hukum kami dengan taat asas menggunakan ikor. Jadi ini hak hukum kami juga ikor. Iya, sudah. Jadi tidak bisa mau diterima atau tidak oleh pihak penggugat, pihak tergugat menggunakan hak hukum untuk menjawab sebagai ikor. Ya, oke. Ya Makanya kalau sama-sama itulah yang kami hak lakukan. hukum nggak boleh langsung dipihaki yang setuju. Kami nggak setuju. Itu namanya Kalau saudara nggak setuju, silakan nanti untuk
repliknya saudara sampaikan ke PTSP sebelum hari sidang nanti sudah diunggah oleh panitranya. Permanya bunyinya seperti itu. Ya, itu yang mulia, itu tahapan. Ini permanya maksudnya. Kalau saudara setuju karena saudara dapat Ya, secara online. Saya mau tanya yang mulia, Silahkan. perma itu lahir dalam situasi apa? Tidak dalam situasi apa-apa. Ya COVID. Karena Wah, ini nggak oke. pengadilan sudah berbasis elektronik, berbasis IT, tidak secara manual. Hukum itu melihat sejarahnya kenapa. Perma itu tidak pernah Kita dikeluarkan percepat karena aja ya. COVID. Lihat perkembangannya di dalam perma. Perma itu dikeluarkan adalah untuk mengikuti perkembangan zaman, bukan karena COVID. Boleh dilihat perkembangannya. Tidak ada kata-kata COVID dalam perma itu, tidak ada. Ya. Tidak ada itu. Memang tidak ada perkembangan zaman. Tahu suasana di luar itu COVID suasana nggak bisa tidak. Begitu. Jadi baik ya. Kita secara tertib lah. Nah sekarang kita masuk ke jawaban. Jawaban nanti itu diajukan secara elektronik ya. Berapa lama yang dibutuhkan ya? Berapa lama waktu dibutuhkan untuk mengajukan jawaban? Karena kita baru terima kuasa kemarin, kami minta waktu 2 minggu yang mulia. 2 minggu. Kalau 2 minggu berarti jatuh tanggal 15 ya. Jadi sampai tanggal 15 paling lambat jam 2 siang yang mulia sudah masuk Tidak jawaban. boleh ketuk palu dulu, Sebentar dulu. belum ada. Ini ajas Kita tunggu konsensusnya ketuk bagaimana? palunya apa Tidak boleh solusinya. memaksakan kehendak. Akhirnya ciri-ciri penguasa zolim ini, memaksakan kehendak. Tidak boleh. Saya protes keras. Kita punya hukum yang sama. Kita penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat, sama haknya. Yang paksakan Kita kehendak dari segi pembelaan. ya, yang paksakan kehendak siapa? Kan saudara yang paksakan kehendaknya itu. Ada Saudara Pak Hakim, ini yang mulia, Ya. tolong dengan hormat. Prinsipal kami tadi sudah komunikasi, tidak ada yang setuju. Karena ini mubazir, percuma, ini cara-cara penguasa untuk menghindar dari objektivitas ya. tentang ijazahnya. Enggak, kenapa kok lari ke prinsipalnya? Kok nggak Ya, bisa kan dia kasih jawab? kuasa ke kita. Ya itulah. Tanya dulu. Ya, ini pendapatnya prinsipal atau saudara kuasa? Prinsipal tidak setuju. Kalau dia tidak setuju, saya setuju. Kan tidak punya kuasa lagi saya. Untuk apa? Ini kami catat di berita acara ya. Jadi kuasa tidak setuju dengan alasan prinsipalnya tidak setuju. Begitu ya. Kami catat di berita acara itu. Oleh karena itu kan memang mau jalan terus. Ya. Kami keberatan. Lah kami sekarang usulkan ganti lagi hakim. Kita ganti hakim. Anda bisa diganti. Nggak bisa Anda Setuju. maksakan. Nggak bisa. Ganti. Ya, bagusnya sidang ini diskors. Kami mau ngadap ke ketua PN. Kami mau ngadap ketua PN. baik. Ini nggak benar. Ya. Baik nanti saudara sampaikan ke pimpinan itu ya. Saya tidak tanggapi ini ya, saya tidak tanggapi dulu. Sekarang kita kembali ke jawaban. Jawaban itu tanggal 15 paling lambat. Ya nggak bisa gitu. Itu jalan terus. Ya. Kita kan belum sepakat. Ya. Bagaimana sih? Sudah cukup ya. Baik. Sudah hari ini dinyatakan ditutup. Ya teman-teman, dari ini yang tadi ya, kalian Karena Pak Menteri ini cerdas. apa ya? Saya kaks di sini dulu ya. Kalian bisa lihat kan bagaimana negara Konoha ini gitu. Dengan banyaknya, sangat banyak sekali ketidakadilan, sangat banyak. Gimana mungkin? Kemarin kan bilang kasus sebelumnya akan ditunjukkan di persidangan atau di pengadilan. Buktinya di pengadilan aja Joko Cheng nggak bisa menunjukkan ijazahnya gitu. Karena sebelumnya kan ditunjukkan karena ijazahnya itu palsu. Sampai bilang biar di Singapura sana yang memeriksa gitu. Iya. Emang segitukah mencari antek-antek sampai ke negeri sana? Gara-gara Joko Cheng, investor-investor asing yang mau nginvest ke Indonesia bingung. Kayak kemarin tuh di China kan, China itu ada keluaran terbaru ya, karena ini saya juga dapat info kan di agensi-agensi saya, dan apa ya yang
di atasnya saya lagi, para suhu-suhunya itu kan pengusaha-pengusaha, mereka itu kan udah apa ya, kayak ada link-link tertentu, apa ya, membawa kabar kalau Cina itu sebenarnya ingin investor di Indo. Akhirnya dia apa ya, maju mundur dan stop dulu, maksudnya depending dulu melihat situasi di Indonesia yang seperti ini ya. Jadi Joko Ching ini sangat tidak apa ya, tidak beretika, tidak bermoral, tidak, pokoknya tidak apa ya, istilahnya itu benar-benar tidak relevan banget gitu loh, nggak suportif banget gitu ya. Kalau misalnya dia udah kalah, udah ini, ya udahlah, penjara aja. Lu kalau ini udah membohongin berapa ribu. Satu lagi yang belum pernah dituntut dan belum pernah diunggas kasusnya, 500 orang yang meninggal dengan sia-sia saat penjagaan dulu 2000 berapa itu, 2000, sebentar dulu, sekarang 2025 20 kurangi 5, 2019-an, pokoknya ketika pemilihan Joko Cheng itu loh, itu kan sudah banyak kecurangan yang dilakukan. Jadi di sini ya, apa mau nunggu Allah nurunkan azab gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang punya ilmu terus apa ya, nggak menahan mereka, membiarkan negara ini selalu diinjek-injek sama orang-orang kotor, ibaratnya sama tikus ya. Jadi ibaratnya ini nih, kayak gini nih, saya punya. Mana di TikTok saya itu? Enggak. Teh. Mana teh? Nah. Jadi Indonesia itu emang nggak baik-baik saja. Jadi ibaratnya Garuda kita itu ditunggangi sama tikus. Anda berapa pengikut? Ini kayak gini nih, mana tuh Garuda kita di nah kayak gini. Lihat kan? Kok tikus kita kayak manusia dah? Kebalik, manusia yang punya otak kayak binatang. Itu namanya orang jahat, orang korup, apa ya, korup. Burung Garuda kenapa? Ya sakit karena diinjek-injek. Ada tikus di atasnya, dikendalikan sama tikus-tikus yang berkuasa. Tahu tikus berdasi ya. Gue sebut tikus berdasi. Kasihan Indonesia. Iya, kayak gitu ya. Jadi kayak gitulah keadaan kita saat ini.